Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa KPK menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan OTT di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Saat ini ke-6 pelaku telah dibawa ke gedung KPK. Sebanyak 6 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Kamis malam. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 6 orang tersebut telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap. Selain itu, KPK juga menyegel kantor perusahaan konstruksi PT Dalihan Natolu Group di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Benar bahwa pada Kamis malam 26 Juni, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Bahwa kegiatan tangkap tangan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan juga reservasi jalan di PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Bahwa pada kegiatan tangkap tangan tersebut KPK telah mengamankan sejumlah 6 orang dan malam ini langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui operasi tangkap tangan ini adalah operasi senyap kedua KPK pada tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Kejaksaan Agung mencegah mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim bepergian ke luar negeri di tengah statusnya sebagai saksi dalam pemeriksaan dugaan kasus korupsi pengadaan laptop tahun 2019-2022. Nadiem dilarang ke luar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung meminta Ditjen Imigrasi menertibkan status pencegahan terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pencegahan ke luar negeri diberlakukan sejak 19 Juli 2025 selama 6 bulan ke depan. Alasan pencegahan Nadiem Makarim untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Sebelumnya, Nadiem diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Keterangan Nadiem Makarim dianggap sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Nadiem diperiksa Kejagung menyusul 3 staf khususnya yang telah diperiksa dan dicegah ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Kejaksaan Agung terus menggali keterangan dari pihak-pihak terkait mengenai korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Kejagung pun berencana memeriksa ulang mantan Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim. Usai memeriksa sejumlah mantan staf khusus dan juga mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, penyidik Jampitsus berencana akan segera memeriksa ulang mantan Menteri Pendidikan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencari titik terang kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek yang diketahui memiliki nilai proyek sebesar 9,9 triliun rupiah. Sebelumnya pada tanggal 23 Juni, Nadiem sudah diperiksa dan keterangannya dianggap sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana untuk melakukan pemanggilan kembali kepada yang bersangkutan terkait dengan banyak hal yang masih dibutuhkan keterangannya. Nah, cuma nanti perlu kita pastikan kapan yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tentu nanti akan kita konfirmasi. Informasi lainnya pemirsa, mulai tahun 2029 tidak akan ada lagi 5 kotak suara dalam pemilihan umum. Pasalnya,
Mahkamah Konstitusi memutuskan memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal. Dalam pemilu nasional, pemilih hanya akan memilih calon presiden dan wakil presiden, serta calon anggota DPR dan DPD. Sementara dalam pemilu lokal, pemilih hanya akan memilih kepala daerah serta anggota DPRD tingkat provinsi. Mahkamah Konstitusi memutuskan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum nasional dan lokal pada pemilu 2029 nanti. Dalam pemilu nasional, pemilih hanya akan memilih presiden dan wakilnya serta anggota DPR dan DPD RI. Sedangkan dalam pemilu lokal, pemilih hanya akan memilih kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati beserta wakilnya yang bersamaan dengan memilih anggota DPR di tingkat provinsi dan kabupaten. Artinya pemilu serentak yang selama ini dikenal 5 kotak suara mulai 2009 tidak akan berlaku lagi. Selain itu, MK juga memutuskan pemilu lokal dilaksanakan paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan setelah pelantikan anggota DPR dan DPD RI atau setelah pelantikan presiden dan wakil presiden. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden wakil presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan presiden atau wakil presiden. MK menilai waktu penyelenggaraan pemilu yang terlalu berdekatan menyebabkan minimnya waktu bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah. MK juga mempertimbangkan kejenuhan yang dialami pemilih yang berdampak pada menurunnya partisipasi pemilih. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem sebagai penggugat uji materi Undang-Undang Pemilu menyambut baik putusan MK. Perludem menilai putusan MK dapat menjawab kerumitan penyelenggaraan pemilu seperti beban kerja yang terlalu tinggi bagi penyelenggara pemilu. MK mengamini bahwa pemilu serentak 5 kotak itu ternyata punya problem yang sangat serius terhadap pemilih. Pemilih sangat kebingungan dengan 5 surat suara dan ada kejenuhan pemilih, apalagi bersamaan pula dengan jadwal dan waktu penyelenggaraan pilkada di tahun yang sama. Dengan keputusan MK ini selain dapat meningkatkan kualitas pemilu, pemisahan pemilu nasional dan lokal juga memberikan waktu kepada partai politik untuk menyiapkan para kader terbaiknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke kasus lainnya pemirsa, nama Paiman Raharjo tidak hanya disebut terlibat kasus ijazah Jokowi oleh Roy Suryo. Politikus PD Perjuangan Beato Suryadi juga menuding mantan Wamendes itu terlibat dalam pusaran isu ijazah Joko Widodo yang kembali memanas. 10 tahun dia pakai insinyur itu, ada alumni, ada pertemuan, nggak ada nama dia disebut. Padahal dia jadi wali kota. Jadi kan ada kebanggaan. Pernyataan terbaru datang dari politikus senior PDIP Beator Suryadi dalam sebuah pernyataan terbuka. Beator mengklaim telah menemukan titik terang soal dugaan penerbitan ijazah Jokowi yang selama ini dipertanyakan sejumlah pihak. Menurut Beator, hasil penelusuran timnya melibatkan kader PDI Perjuangan DKI Jakarta mengarah pada satu nama yang dinilainya sentral, yakni Paiman Raharjo. Dari Cikini itu kan ada anak-anak Jakarta. Ini yang ngatur semua Denny, Bang. Kan gue udah Denny kan. Aku tanya sama Denny melalui teman-teman. Dan yang bawa ke Pramuka Widodo, kan jelas. Nah, terus sekarang tinggal kita cari Widodo. Widodo, kau cetaknya di bagian mana? Sudah 50 kios. Pasti dia jawabnya Paiman. Kan gitu. Selesai kan? Oh, jadi Paiman ini udah terkenal di situ kali ya? Yang punya percetakan. Dia dari mulai nol di situ. Dia jadi tukang sapu, jadi tukang apa. Terus dia menjadi rektor Mustopo. Jadi rektor. Dia profesor, dokter. Sekarang menjadi profesornya di internasional. Waduh, orang hebat ini. Jangan-jangan semua itu dibikin dia sendiri. Tapi dia bilang dia dapat doktornya dari Unpad, kata dia. Nanti kita cek di Unpad. Tapi yang lain-lain itu dia ya cetak sendiri juga bisa kan. Orang yang bisa bikinin punya orang lain. Selain itu, Beator Suryadi, politikus senior PDI Perjuangan, juga menuding Prasetyo Adi tahu-menahu soal ijazah Joko Widodo. Saya jadi cukup meyakinkan Mas Pras kan dia Mas Pras sekretaris pemenangan waktu pilkada gubernur. Nah, jadi dialah yang mempertemukan dua tim ini dan tim ini berbentuk menjadi ujungnya Widodo sama Denny. Dirancanglah itu semua dokumen karena Pras paling paham si Denny Iskandar ini paling paham tentang syarat-syarat untuk menjadi kandidat itu. Dan dia memang dari partai kami dia yang sering ke KPUD.
Atas tudingan itu, Prasetyo Edy, politikus senior PDI Perjuangan, juga mempertanyakan manuver politik Betor yang kini tiba-tiba muncul mengeluarkan pernyataan seakan-akan dirinya sebagai pihak yang paling mengetahui. Menurut Prasetyo Edy, tidak ada nama Bung Betor Suryadi masuk di dalam tim pemenangan Jokowi Ahok yang resmi diajukan secara resmi oleh PDI Perjuangan dan Gerindra. Selain itu, Betor juga menyatakan dokumen yang dicetak ulang tersebut untuk melengkapi kekurangan berkas pendaftaran Jokowi ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Tim Liputan Ainis melaporkan.